Selamat datang. Kita langsung aja nih ya, bahas catatan menarik yang Anda bagikan soal konsep pikiran itu magnet. Ini kan gagasan yang lagi ngetren banget, apa yang kita pikirin, itu yang kita tarik. Nah, kita mau lihat nih, gimana catatan Anda nyambungin ini sama prinsip Alkitab, khususnya Amsal 23 ayat 7a itu. Tapi juga ada batasannya ya, jadi ini bukan sekedar afirmasi biasa gitu kan? Tepat sekali. Sumber ini memang melihat ada titik temunya, tapi yang paling penting ditekankan banget bedanya dari sudut pandang iman Kristen. Ini bukan soal manfaatin kekuatan pikiran doang, tapi lebih dalam dari itu sebetulnya. Oke, menarik. Kita mulai dari poin pertama di catatan Anda ya, pikiran membentuk arah hidup. Ini dikaitin sama Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, gimana sumber ini memaknai pembaruan budi di sini? Apa cuma sekedar mikir positif gitu? Oh, jauh lebih dari itu. Catatan ini ngegarisbawahi kalau pembaharuan budi itu artinya kita aktif ngisi pikiran kita. Ngisinya pakai kebenaran firman Tuhan, terus ya membiarkan Roh Kudus yang mengubah pola pikir kita. Oke. Jadi fokusnya bukan di kekuatan pikirannya, tapi di sumber pembaharuannya, yaitu Tuhan. Sama isi pikirannya, ya kebenarannya itu. Kualitas pikiran yang udah diubah itulah yang bikin hidup kita sejalan sama kehendak Tuhan. Sip. Jadi kualitas sama sumbernya ya yang penting. Terus gimana sama gagasan kalau tujuan yang jelas, fokus, itu bisa narik hasil? Catatan Anda kan nyambungin ke Amsal 29 ayat 18 soal wahyu, terus Filipi 3 soal lari ke tujuan. Ini bedanya apa dong sama sekedar ya udah kita pasang target pribadi aja gitu? Nah, ini bedanya krusial banget. Menurut sumber ini, wahyu atau tujuan yang dimaksud itu akarnya di panggilan Tuhan. Rencana Tuhan buat kita. Gitu, bukan ambisi duniawi semata. Oh gitu ya? Iya, fokusnya itu nyelarasin diri sama apa yang Tuhan mau. Jadi hasil yang ditarik pun ya buah-buah rohani atau pencapaian yang mulianin dia, bukan cuma soal sukses materi atau kepuasan pribadi. Oke, ini nyambung ke soal visualisasi sama afirmasi nih. Catatan Anda kan bandinginnya sama Ibrani 11 ayat 1, iman itu bukti hal yang nggak kelihatan. Terus Markus 11 ayat 24, soal percaya udah menerima. Nah, buat sebagian orang kan ini kedengarannya mirip banget sama law of attraction. Gimana catatan ini negesin bedanya? Iya, ini sering banget disalahpahami. Catatan ini nonjolin banget beda mendasar di objek keyakinannya. Iman Alkitab di Ibrani 11 atau Markus 11 itu fokusnya ke janji spesifik Tuhan dan karakternya yang setia. Bukan kepikiran kita ya? Betul. Bukan ke kekuatan visualisasi kita atau kata-kata kita buat nyiptain realita. Bertindak seolah udah nerima itu dasarnya keyakinan pada firman Tuhan. Bukan mau-maunya kita aja. Makanya di sini ada peringatan penting. Jangan sampai kita jadiin pikiran kita Tuhan kecil gitu. Yang seolah bisa ngatur realitas. Fokusnya tetap ke kedaulatan sama kuasa Tuhan. Jelas banget ya bedanya. Oke, terus ada aspek praktis nih. Lingkungan sama kebiasaan ngebentuk pikiran. Ngutip 1 Korintus 15:33 sama Mazmur 1. Seberapa gede sih pengaruh asupan harian kita ini menurut catatan Anda? Wah, signifikan banget. Pesan dari catatan ini tuh kita perlu waspada sama apa yang kita konsumsi tiap hari. Ya pergaulan, bacaan, tontonan, semua itu. Bener juga ya. Semua ini kan secara konstan ngebentuk pola pikir kita. Nah, milih lingkungan yang positif, terus merenungkan firman, kayak di Mazmur 1 itu, secara aktif memprogram pikiran kita biar selaras sama nilai-nilai ilahi. Sebaliknya juga gitu. Pikiran negatif kayak iri hati, dendam, takut, yang disinggung di Efesus 4 ayat 27 di catatan itu, wah itu bisa jadi pintu masuk pengaruh buruk. Bener banget. Nah, ini ngalir ke dua poin terakhir yang kayaknya nyambung nih. Kualitas pikiran nentuin kualitas hidup. Ngacunya ke Filipi 4 ayat 8. Tapi nggak cukup cuma mikir positif. Harus ada tindakan nyata juga, kayak Yakobus 2 ayat 17. Jadi bukan cuma soal mindset doang ya. Tepat, sumber ini nekenin keseimbangan. Kita memang dipanggil buat aktif misi pikiran kita sama yang benar, yang mulia, yang adil, kayak di Filipi 4 ayat 8 itu. Tapi pikiran atau pikiran positif yang cuma di kepala doang, nggak diwujudin dalam perbuatan nyata, itu mati, kata Yakobus. Mati ya? Iya, tindakan itu bukti kalau imannya hidup, kalau pikirannya benar-benar udah diperbaharui. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari telaah catatan Anda, gagasan pikiran narik sesuatu ini memang ada gaungnya ya di Alkitab. Tapi harus dipahami dalam bingkai yang benar.
bukan soal kekuatan pikiran kita semata, Betul. tapi soal nyelarasin pikiran kita sama pikirannya Kristus. Iya. Gitu kan. Berdasarkan firman, bergantung sama kuasa Tuhan, terus diwujudin dalam tindakan iman. Persis. Tujuannya juga bukan buat muasin diri, tapi narik hendak Tuhan. Nah, itu dia. Dan mungkin ya sebagai penutup, ada pertanyaan reflektif nih yang muncul dari sumber ini buat Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa secara sadar tiap hari gunain pikiran kita bukan cuma buat narik hasil-hasil duniawi aja, tapi lebih ke arah menyambut dan berjalan dalam kehendak Tuhan yang nyata buat hidup kita. Sebuah pemikiran buat direnungkan lebih lanjut.